paling ditakutkan Nabi itu bukan tawasul, bukan ziarah kubur. Kan mereka kan mengkhawatirkan kan, nanti ini syirik lah. Nabi nggak mengkhawatirkan kok. Kan umat Muhammadiyah, antum nggak suka dengan istilah Muhammadiyah, al-ummah al-Muhammadiyah, pakai alif lam aman. Itu aman. Nabi mengatakan bukan syirik yang aku takutkan, yang ditakutkan ketika dunia datang dengan silaunya. Kiai-kiai ini kalau syirik insya Allah lah. Orang kubur baca tahlil kok syirik dari mana? Benar gak? Kita ke kubur baca la ilaha illallah gak? Syirik dari mana coba? Kan mereka gak waras tuh yang nuduh antum kuburiyun, ayuhal kuburiyun. Kan antum dituduh kuburiyun nih. Sarkup, apa tuh? Masya Allah. Itu pujian apa hinaan itu? Kelar ya? Ada lagi SH, sarjana haul. Kalau itu saya belum lolos itu ya. Yang nguji siapa itu? Korin. Baik. Insya Allah nggak ada lah orang aswaja itu nyembah kubur, nggak ada. Kalau orang kebatinan ya, coba penampilan kebatinan mana Nahdien kan sama-sama saruhkan kan, sama-sama kopiah hitam, sama-sama megang tasbih. Barangkali yang dilihat oleh kelompok-kelompok yang menuduh kita musyrik ini, mereka ngelihat aktivitas mereka itu kemiripan barangkali, kalau emang ada. Tapi sejauh ini kita ziarahkannya nggak ada deh. Bener ada nggak? Dulu saya masih Wahabi. Itu yang nyikat guru beliau ini, Dr. Badi, tahun 2006. Antum 2006 ngapain? Main pasir? Iya, main pasir nggak di Syria? Bener. Mau main salju, mau ngebom. 2006 beliau datang ke Indonesia, setiap semester pendek beliau masuk, dan itu padat. Kita sebulan, setengah bulan itu belajar full, khatam satu kitab, ganti lagi. Ba'da maghrib ada majelis, tapi majelis santai. Namun karena maklum lah, masih ada asar-asar al-wahaboyah. Orang sholawatan itu bagi saya masalah. Kan dalam sholawatnya dia baca, adrikni ya Rasulullah. Dalam hati saya, Rasul kan udah mati. Ngapain dia ngomong adrikni? Ini musyrik. Selesai itu baca syair, saya langsung nanya, ya Sayyidi, An-Nabi qad tuwfiya. Limadha yaqulu syair al-madih al-munshid adrikni ya Rasulullah huwa qad tuwfiya? Alaysa hadha syirkun? Syekh Hasan itu zuriat Rasulullah, Syekh Badi zuriat Rasulullah, di jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka narik napas semua, kayak nahan marah, tapi masih sayang sama murid. Alhamdulillah. Syekh Hasan itu jawab tapi nggak fokus, beliau kayak gergetan. Akhirnya colek, Dr. Badi ajib. Udah nggak tahan itu beliau. Dr. Badi langsung pandang saya. Mandang pertama itu mata saya udah nggak bisa kemana-mana tuh, ya tajamnya mandang. Tiba-tiba beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, ma ra'aitu za'iran minal muslimin ya'buduna al-qubur illa fil Hind. Ya. Wallahi, demi Allah, saya nggak pernah lihat muslim manapun termasuk di Indonesia ziarah kubur terus nyembah kubur tuh nggak ada. Sampailah pembahasan mengenai hayatun Nabi. Itu mata yang saya lihat bukan mata, tapi api terbang. Saat itu badan saya langsung kepanasan. Besoknya langsung sakit. 2 bulan gak sembuh-sembuh. Ujian, itu kan beliau, itu kita ada ujiannya, biar naik kelas. Alhamdulillah masih lolos, nilai 5,5. Yang penting lolos. Naik ke marhalah berikut. Tapi setiap kali badan saya menggigil, meriang.
Itu wajah beliau dengan matanya berapi itu yang datang. Untung yang marah ulama, di dalamnya nur. Ketika marah, nurnya membersihkan nar saya. Kalau yang marah dukun, oh gawat. Langsung jadi fa'amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayansal akhirah. Kenapa Nabi mengatakan yang aku khawatirkan ittiba'ul hawa dan tulul amal, mengikuti hawa. Hawa itu kan artinya kecondongan negatif. Ada keinginan negatif. Hawa itu keinginan rendah gitu. Nah, rendah ini ada dua, ada bahimiyah, ada sibaiyah. Bahiyah makan, minum, seks, tidur, males. Nah itu dia, makan, minum, seks, tidur, males. Kalau sibaiyah, galak, marah, benci, iri, dengki, sombong. Itu ittibaul hawa. Nah, kita hawanya yang mana nih? Ya, maka saya berharap Rijalul Ansor jangan bengis. Nanti jadi yang ini nih, sibaiyah. Untuk apa wirid-wirid kita selama ini? Untuk apa rotib kita, istighosah kita selama ini? Untuk apa kita wiridan, tirakatan, torikotan? Untuk apa? Jadi sama kelompok-kelompok seberang itu, mumpung mereka belum main fisik, kita jangan main fisik. Mereka bawa dalil, kita bawa dalil yang lebih kuat lah. Ya mumpung ada tamatan Suriah, tamatan Mesir, tamatan Yaman, eksploitasi aja mereka itu. Pelorotin terus, mereka senang dipelorotin ya. Yang penting jangan pelorotin duitnya ya. Sakunya isiin. Watulul amal ya. Tulul amal ini mirip-mirip dengan tolol. Tolol sama kan. Tolol ini kan sama, orang panjang angan-angan. Al-amal, bukan amal. Apa yang disebut tulul amal? Semua keinginan yang tidak ada usahanya. Ya. Jadi setiap keinginan yang cuma ngomong gini, saya ini pengen umroh, tapi nggak pernah nabung. Saya ini pengen khataman tahfiz Quran, tapi nggak pernah nyari guru tahfiz. Saya ini pengen wusul, tapi tidak pernah mencari mursyid. Nyarinya ijazahan mulu. Biar kobil tuh. Mau sampai kapan kobil tuh? Ya. Itu kalau Abu Yazid datang, itu dipecat semua tuh. Abu Yazid kan jago itu, dia bisa buat wirid sendiri. Jadi Abu Yazid tuh setiap hari 70 kali bolak-balik ke alam Jabarut. Setiap turun dia punya wirid baru. Imam Syazili sama, Imam Abdul Qadir Jilani sama, Bahaudin Naqsyabandi sama. Itu imam-imam yang bolak-balik setiap hari. Jadi wirid itu sebenarnya banyak. Antum kalau mau ijazahan mau berapa juga bisa ya. Tinggal colek aja tuh, kan kayak download. Yang penting punya pulsa, punya channel, punya akun, bisa buka Play Store. Ini Play Store Jabarutiyah. Seriusan nih, ngomong serius. Kira-kira seperti itulah metodologis keilmuan para wali. Antum download, tapi RAM-nya nggak cukup, lamanya bukan main. Muter. RAM-nya cukup, memorinya nggak lengkap, kebanyakan foto nggak jelas. Kira-kira begitulah ya. Wa suratul akwan muntabi'atun fi mi'arti qalbi, kan begitu dalam kitab hikam. Gimana mau tajalli asma Allah? Suarul akwan, suara yang bening-bening lebih banyak di handphonenya. Tapi dia ngeles pakai Ibnu Arabi. Ra'aitu Rabbi fi jamaliha.
Itu namanya Thariqah Al-Modusiyah. Itu ada thariqahnya. Ada serius, cuma Modusiyah ini buatan baru. Iya. Jadi Imam Ibn Arabi itu salah satu wiridnya kawin. Melakukan wato' itu. Karena itu adalah lazah jannah yang diturunkan di surga. Taman surga juga itu. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Anda ngomong serius ini ya. Ya. Jadi mau berapa kali ijazah? Tapi biasanya enggak bisa banyak. Sesekali aja datang. Ya. Kalau dapat antum merasa itu ka'annaka fil jannah. Ka'annaka lo ya. Ya, ka'annaka lo. Serius. Ya. Itu kan nikmat penawar rindu kepada Allah. Maka dulu Abah Guru Sekumpul pernah membuka rahasia itu. Ternyata kita cek di kitab-kitab lama ada. Lama-lama saya konfirmasi kepada salah seorang wali. Kata beliau, rahasia deh. Kita tungguin sampai besok baru dibuka. Ternyata saya sudah pernah mengalami. Jadi akhirnya, oh ya, tayyib. Hada taqrir minka ya sayyidi. Cuma nggak bisa diulang-ulang itu. Jadi saya nggak buka ya. Al-Modusiyah. Ya mohon maaf. Antum ini kan kadang-kadang membayangkan orang baru terasa bergairah. Itu robitoh apa itu? Robitoh syahwat namanya. Sebenarnya dalam zikir ini kan mirip dengan zakar itu. Dalam zikir sama. Supaya lazzatul zikir itu muncul, harus robitoh kepada ahli zikir. Jangan cuma pas wato doang robitohnya. Udah bosan kan? Mohon maaf ya, kita buka rahasia antum sesekali. Sholat juga sama. Sholat tuh nikmat kalau robitohnya bener. Kan Nabi ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kama ra'aitumuni. Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus melihat orang yang punya sanad ke Nabi. Wah, itu sholat langsung connect tuh kepada Allah. Langsung koneksi. Maka kalau sholat tuh jangan bayangin tembok di depan. Bayangin kalau Nabi di depan. Terasa Nabi ruku, baru kita ruku. Itu cuma mahabbah yang merasakan. Kapan itu terasa? Jika imam takbir, kita takbir. Jika imam ruku, kita ruku. Jangan duluan ruku. Ini kawan ini kebanyakan wirid nih. Duluan dia ruku. Kadang-kadang nih mohon maaf, fikihnya kebanyakan atau nggak tahu namanya. Orang udah walat dolin, dia ulang lagi takbir. Allah. Itu pantangan sufi. Ibn Arabi mengatakan yang membuat itu cuma ahlur rusuh, orang-orang yang sibuk dengan fikih-fikih zahir, belum masuk ke fikih batin. Coba kalau dia jadi imam kan repot kita. Allahu Akbar. Sir, kan sir Fatihahnya. Kita udah mau amin, dia ulang lagi takbir. Bingung nggak mau takbir yang mana yang diikutin? Takbir yang di depan apa takbir yang barusan? Nah, ini perlu diperbaiki nih, karena banyak kiai maka wagis yang memimpin sholat begitu, terlalu ihtiyat, namanya mutanatti'. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka, binasa, hancur kalau orang terlalu detail. Sholat itu antum gak usah cari khusyuk, yang penting takbir aja, Allahu Akbar. Mau apa yang lewat biarin, takbir aja udah. Ya. Kan mujahadah, wa man jahada fina dan nanti nahum sebulana. Udah mujahadah aja. Mau apa yang lewat, udah mati aja. Gak usah ulang takbir ya. Itu tanda kalau ketipu setan. Kelihatan, karena setan itu kalau sholat namanya walahan, yang bikin kewalahan. Betul namanya kewalahan. Maka kalau mau sholat coba hafalkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi walahan. Baru baca niat. Insya Allah antum gak diganggu tuh.
Ya. Ada lagi wirid kalau habis tengkar sama bini. Ini jadi setan iblis itu disebut namanya, dia tunduk sama kita. Coba saya manggil beliau bukan Gus Ama, saya panggil Jus Ama, mau nggak? Nggak mau dia, dipanggil dengan namanya Gus Ama, baru noleh. Kalau Jus Ama nggak noleh kan? Apalagi makhluk-makhluk itu kan makhluk-makhluk statis semua itu. Mereka dipanggil dengan namanya, itu datang. Kita usir dengan namanya, dia pergi. Dia mikir, kok dia tahu namaku ya? Jangan-jangan my boss ini. Atau dia temannya bos ini. Ada tengkar nih di majelis, ada pemilihan ketua Rijal Ansor. Tengkar, antum bacain itu, tunggu waktu aja, nanti mereka balik lagi. Akan baikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi dasim. Baca 3 kali, 7 kali bebas, satu napas. Dasim. Ada namanya Gus Dasim sih.